Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herianto. Saya salah satu mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan gelombang ketiga LPTK Universitas Senata Dharma Yogyakarta. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran. Model pembelajarannya yaitu menggunakan Discovery Learning dengan materi rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Baik, apa kabar semua anak dan bapak? Baik. Sehat? Sehat. Baik, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari, siapa yang mau memimpin doa? Razwa, Pak. Razwa, ayo pimpin doa ya. Di tempat duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Baik, alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu lagi ya di pembelajaran kita kedua. Setelah minggu kemarin kita belajar tentang interaksi, simbiosis dan predasi, kompetisi dan netral ya. Baik, hari ini coba ini mejanya dirapikan dulu ya. Geser ke sini Kak Siva. Ya, dirapikan ya. Baik. Oke, saya cek kehadirannya dulu ya Bapak absen ya. Iya, Pak. Aisyah Putriana. Anissa Putriani. Asifa Zahra. Almi. Anggal Piko. Masih ingat pelajaran minggu kemarin? Masih ingat? Ayo, tentang apa saja? Tentang simbiosis, Pak. Ya, ada yang bisa jawab? Saya Pak, begitu ya. Yuk, ada yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Ayo. Saya, Pak. Ya, silakan. Tentang interaksi antar komponen dan ekosistem, Pak. Tentang interaksi komponen ekosistem. Baik. Selanjutnya, ada lagi? Ya, tulis. Tentang simbiosis, Pak. Tentang simbiosis, benar. Oke, selanjutnya apa saja sih macam-macam simbiosisnya? Ada yang bisa jawab? Ya, Pak. Oke, yuk. Simbiosis mutualisme, simbiosis mutualisme dan simbiosis paratisme, Pak. Iya, ada berapa? Ada 3. Ada 3, baik. Kemudian apa lagi yang kita pelajari minggu kemarin? Predasi dan kompetisi, Kak. Predasi dan kompetisi. Nah, dari kedua itu ada nggak yang bisa memberikan contoh dari predasi? Saya, Pak. Ya, yuk. Maulana. Rusa dimakan harimau Sumatera, Pak. Oh, rusa dimakan harimau Sumatera. Mantap, masih ingat semuanya ya? Siap. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar Bapak punya pertanyaan dulu ini. Ya. Coba kalian semuanya suka nggak kira-kira melihara hewan di rumah? Hewan apa sih yang kalian pelihara di rumah? Ayo. Harimau. Ayam. Ayam. Apa lagi? Burung. Kucing. Ular piton. Ini Monyet. peserta reptil ini ya. Apa lagi? Iya. Biawak. Maksudnya biawak. Kambing. Sapi. Ada beberapa spesies monyet. Apa lagi? Oke. Buaya. Ada ikan ya kan? Ya. Apa lagi? Dan masih banyak yang lainnya.
Ada juga kecoa ya. Banyak lagi ya. Oke. Nah, dari sekian banyak yang kalian pelihara, kira-kira tahu nggak sih kalian di mana habitat sebenarnya dia? Sawit. Hutan. Di hutan, Pak. Yang di hutan, Ya, di di laut, laut, di padang bebas, sapi, kambing ya. Ikan, kebun sawit apa rata-rata? Monyet. Kebunan. Kebunan, ada apa yang biasanya kalau kebun sawit itu? Ada tikus, Pak. Tikus, Ular. ular, Jangkrik. jangkrik dan masih banyak lagi spesiesnya ya. Oke, nah ada burung juga ya tadi yang dibilang ya. Nah sekarang Bapak punya pertanyaan lagi nih. Bagaimana apa ya? Kalau seandainya ya kan yang kalian pelihara itu dia terancam di habitat aslinya, Makin lama semakin menurun populasinya, Pak. maka semakin lama semakin Menurun populasinya. menurun populasinya. Kemudian kita kaitkan dengan materi hari ini. Kita gimana nanti jadinya kalau populasinya menurun di lingkungan itu? Nggak seimbang. Tidak Seimbang. seimbang. Nah, maka dari itu hari ini kita akan belajar tentang ya masih materi kemarin itu tentang interaksi, tapi berkaitan dengan rantai makanan dan jenis-jenis dari jaring-jaring makanan ya. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Baik, kita lihat dulu slide berikut ini ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, coba ada yang bisa membacakan? Randi, yuk. Nampak? Tujuan pembelajaran dengan mengamati gambar dan video pembelajaran tentang interaksi komponen ekosistem, peserta didik mampu meningkatkan berpikir kritis dan dapat menganalisis 3 jenis rantai makanan dan jaring-jaring makanan dengan benar. Ya. Setelah nanti Ananda melihat gambar dan video pembelajaran, diharapkan Ananda bisa nanti menganalisis 3 rantai makanan dan jenis dari jaring-jaring makanan. Yang kedua saya minta dibacakan Bang Pati. Dengan melakukan diskusi kelompok tentang interaksi, komponen ekosistem peserta didik dapat mampu meningkatkan berpikir kritis dan dapat menjelaskan 3 jenis rantai makanan dan jaring-jaring makanan dengan tepat. Baik, di sini diharapkan nanti setelah kalian berdiskusi bisa menjelaskan ya. Kalian mampu menjelaskan jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Baik, setelah itu sudah tahu tujuannya, manfaat pembelajaran kita ini apa sih Pak? Kan begitu. Iya. Nah ini dia. Yang pertama memberikan wawasan akan konsep alam yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, ikut menjaga, merawat, mengelola dan melestarikan alam. Kemudian yang ketiga, membangun rasa cinta terhadap alam yang telah diciptakan oleh Tuhan yang Maha Cinta kita. Kemudian yang terakhir, menyadari pentingnya peran dalam alam dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu dia tujuan pembelajaran dan manfaat pembelajaran hari ini. Nah, dari sini Bapak akan menjelaskan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama nanti anak Bapak akan melihat gambar, kemudian dari gambar nanti kalian bisa membuat beberapa pertanyaan ya. Dari gambar yang Bapak sajikan, kemudian kalian nanti mencoba berdiskusi, melihat video yang Bapak tampilkan, kemudian kalian diskusikan, kalian sajikan ke depan kelas, dan nanti terakhir akan ada evaluasi atau penilaian. Penilaian ini Bapak lakukan pada saat kamu nanti berdiskusi dalam kelompok. Bapak nilai nanti, kemudian Bapak nilai juga nanti pada saat kalian tampil di depan bagaimana berkomunikasi kalian. Kemudian terakhir nanti ada penilaian pengetahuan berupa tes soal 5 soal dalam bentuk Bapak sebarkan dalam bentuk link ya di Google Form. Baik, dari sini ada pertanyaan, paham? Paham ya, baik. Kita langsung saja ke pembahasan kita hari ini. Bapak akan tampilkan beberapa gambar. Ya, kita lihat gambarnya.
Baik, sudah nampak? Gambar apa ini? Harimaunya kenapa? Tewas. Harimaunya Berburu. mati ya. Oke, dari gambar ini Bapak beri waktu sekitar 30 detik untuk memberikan pertanyaan terkait gambar ini dan sangkut pautkan dengan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yuk, dibuat aja dulu di buku kamu pertanyaannya ya. Oke, paham? Dari gambar ini hubungkan dengan rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Sudah dibuat pertanyaannya? Oke, kalau sudah, gambar selanjutnya. Meong makan tikus. Yuk, berikan pertanyaan terkait kucing memakan tikus ini, hubungkan dengan rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang akan kita bahas hari ini. Yuk. Baik, gambar selanjutnya. Ini ada gambar apa? Gajah dibunuh, gading hilang. Ya, berikan pertanyaan terkait gambar ini, hubungkan dengan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yo, silakan. Baik, gambar terakhir. Gambar besar dulu ya. Bakar. Oke, ada gambar ularnya. Kenapa ini? Ularnya mati di mana nih? Kebun sawit sawit ya. Baik, berikan pertanyaan terkait gambar ini, hubungkan dengan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Sudah? Bapak beri waktu 30 detik dari sekarang. Yuk. Sudah? Kalau sudah, mari kita duduk berkelompok. Yuk, kelompok yang kemarin. Yuk. Sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Mari bergabung bersama kelompoknya. Kalau sudah ngumpul semua berkelompok, silakan anak-anak Bapak identifikasi sebanyak-banyaknya permasalahan-permasalahan dari gambar tadi yang kamu lihat ya. Kalian kumpulkan tempat kalian semuanya, jadikan satu ya. Cari lagi pertanyaan-pertanyaan terkait gambar dan hubungkan dengan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Bapak beri waktu sekitar 3 menit saja dari sekarang ya. Oke, silakan didiskusikan sama teman-teman semuanya ya. Untuk menambah referensi anak Bapak, silakan kita lihat video yang akan Bapak putarkan ini, dan anak-anak Bapak juga bisa nanti melihat link pembelajaran yang baru saja Bapak kirimkan ya. Di sana ada beberapa link ya, ada 3 link Bapak kirimkan, bisa dilihat nanti untuk referensi kalian. Kemudian juga Bapak bagikan buku bacaannya ya. Nih, silakan bisa ditambah sebagai bahan referensinya. Silakan. Ya. Oke.
dibuka bukunya, bisa juga linknya dibuka ya, linknya dibuka. Kita nonton video dulu ya sebagai referensinya. Semoga membantu anak-anak Bapak menjawab pertanyaan-pertanyaan anak Bapak tadi ya. Oke, siap ya Pak. Jaring-jaring makanan. Halo Sobat Biota, selamat datang di zona sekolah. Materi ketiga, bab ekosistem. Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari pengertian komponen penyusun dan juga interaksi antar organisme di dalam sebuah ekosistem. Untuk membantu anak-anak Bapak ya dalam menjawab pertanyaan tadi, berikut Bapak bagikan lembar LKPD ya. Silakan dibaca dulu lembar LKPD-nya, disuruh ngapain kita ya kan. Salah satunya Bapak jelaskan dulu. Di lembar LKPD ini nanti ada 2 kegiatan ya. Kegiatan pertama nanti kamu lihat disuruh ngapain di sana, membuat jaring-jaring makanan, menjawab pertanyaan ya kan. Kemudian yang kedua nanti kamu akan di nomor 3 itu kamu akan menuliskan pertanyaan-pertanyaan kalian tadi ya. Pada saat melihat gambar, kemudian di bawahnya kalian coba untuk menjawabnya. Paham? Oke, silakan didiskusikan bersama rekan-rekan kelompoknya. Bapak beri waktu sekitar 15 menit dari sekarang ya. 15 menit dari sekarang, silakan mulai didiskusikan LKPD-nya dan kalian baca LKPD-nya apa saja instruksinya. Baik, yuk silakan didiskusikan dan dikerjakan. Nah, yuk. Waktunya sudah habis ya. Mari anak-anak Bapak kita tampilkan hasil diskusi anak-anak Bapak tadi terkait LKPD dan juga terkait gambar yang sudah Bapak tampilkan di awal pembelajaran tadi. Baik, Bapak persilakan untuk kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusinya. Ya, di depan sini saja ya. Ya, kelompok 1 silakan ditampilkan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok lain silakan diperhatikan dan kalau kurang jelas boleh bertanya atau menambahkan juga boleh, silakan. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Almi Anggraini. Kepada Almi, kami persilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari LKPD. Makhluk hidup apa sajakah yang berperan sebagai produsen? Ada tumbuhan seperti rumput dan lain-lain. Makhluk hidup apa saja yang berperan sebagai konsumen? Ada hewan, yaitu herbivora, seperti rusa, tikus, kambing, dan lain-lain. Makhluk hidup apakah yang menjadi konsumen terakhir? Karnivora seperti harimau, singa, elang, buaya, dan lain-lain.
seimbang dan rantai makanan tidak berjalan dengan baik. Tuliskan pertanyaan yang kamu buat pada saat lihat gambar yang tadi. 1. Apa dampak jika harimau mati? Dampaknya adalah penurunan konsumen puncak pada rantai makanan yang telah mengganggu ekosistem di sini. Gambar kedua, apa yang terjadi apabila habitat tikus semakin sedikit? Semakin berkurangnya konsumen 1 mengakibatkan konsumen 2 kekurangan makanan. Yang ketiga, apa upaya dalam mencegah kepunahan gajah? Upayanya ialah membuat penangkaran gajah. Yang keempat, apa yang terjadi jika konsumen 2 terus menerus populasinya menurun? Yang terjadi ialah konsumen 1 kekurangan makanan dan produsen terus berkembang. Udah. Baik, itu tadi penyampaian hasil diskusi dari kelompok 1. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau kurang paham tentang apa yang kami sampaikan, silakan acungkan tangannya. Ya, ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya, dipersilakan. Atau Mau menambahkan juga bisa ya, Pak, terkait gambar tadi itu Pak. Silakan, nggak apa-apa. ya. Jelas? Cukup? Jelas? Oke. Oh, ada mau bertanya? Silakan. Silakan. Dari kelompok Dua lah. dari kelompok 2. Siap, saya izin bertanya. Bagaimana cara kalian semua agar ekosistem pada rantai makanan tersebut tidak punah? Ya, bagaimana cara kita agar rantai makanan tersebut tidak punah? Oke. Ada lagi dari kelompok 3 dan 4. Kelompok 3 Pak, ada mau bertanya? Cukup satu pertanyaan. Atau dipanggil dulu pertanyaannya? Sudah dengan kelompok 4? Sudah. Oke, sudah. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Hadisa. Pada Hadisa, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan bagaimana cara kita agar rantai makanan tersebut tidak punah. Jawaban dari kami adalah dengan menjaga sirkulasi rantai makanan dengan sebaik-baiknya dan menyeimbangkan antara produsen dan konsumen luar dan konsumen puncak. Bagaimana kelompok 2? Apakah sudah puas dengan jawaban dari kami? Ya. Sudah. Oke, lagi. Puas ya? Ya, Baik. Cukupkan saja. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan dari kami, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih hapus untuk kelompok 1. Setelah diskusinya selesai, yuk mari sama-sama kita simpulkan. Kita simpulkan materi diskusi hari ini ya. Materi diskusi hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan dari diskusi tadi? Silakan tunjuk tangan. Ayo, yang bisa menyimpulkan. Oke, Aisyah. Rantai makanan adalah upaya pemenuhan energi berorganisme dengan cara memaksa organisme lainnya. Oke, rantai makanan. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Baik, ayo. Rantai makanan ada produsen, konsumen, dan pengurai. Oke, ada lagi yang bisa menyimpulkan? Baik, Angga. dalam jaring-jaring makanan terjadi interaksi kompetisi, yaitu interaksi saling bersaing untuk memperoleh makanan. Baik ya. Baik, cukup ya kita simpulkan hari ini untuk diskusinya. Cukup. Baik, Bapak akan memberikan penguatan materi kepada anak Bapak semuanya agar lebih paham lagi ya. Kita buka slide-nya. Oke. Yang pertama, rantai makanan. Rantai makanan adalah proses perpindahan energi makanan dari makhluk hidup yang berperan sebagai produsen. Contohnya tadi ini adalah tumbuhan
ke konsumen, pemakai, dan terakhir dekomposer. Dekomposer ini ada dua, ya kan? Jamur dan salah satunya bisa cantikan pengurai, dia kan? Ya, begitu ya. Kemudian seperti yang disebutkan sebelumnya, tenaga makhluk hidup didapatkan dari makanan, ya kan? Dalam memenuhi kebutuhan makanan itu, makhluk hidup akan bergantung pada makhluk hidup lain dan lingkungannya. Di sini terjadi peristiwa rantai makanan, saling memakan di sini ya. Baik, berikutnya tingkatan rantai makanan. Tumbuhan bisa membuat makanan sendiri, makanya dia menjadi produsen, ya kan? Dengan cara apa tumbuhan membuat makanan sendiri? Fotosintesis, ya kan? Kemudian dengan bantuan cahaya matahari dan juga air. Hal ini dikarenakan tumbuhan mempunyai zat di daun hewan herbivora, kemudian bergantung pada tumbuhan untuk mendapatkan makanan. Karena hewan herbivora tidak bisa membuat makanan sendiri, maka ia akan memakan tumbuhan. Dengan kata lain, tumbuhan berperan sebagai produsen dan hewan herbivora berperan sebagai konsumen tingkat 1 dalam rantai makanan. Paham? Paham. Lanjut. Contoh rantai makanan seperti ini ya, sudah dibuat rantai makanan. Bagaimana dengan jaring-jaring makanannya, Pak? Saling menyilang nanti seperti ini, yang membuat berupa jaring-jaring ya. Oke. Produsen harus membuat makanan dalam tubuh sendiri seperti halnya tumbuhan. Tumbuhan bisa menjadi produsen karena memiliki zat hijau daun, sementara manusia tidak memilikinya. Sehingga manusia tidak bisa berperan sebagai produsen, ya. Oke, dalam rantai makanan karena tidak membuat makanan dalam tubuhnya sendiri dan butuh makhluk hidup lain untuk memenuhi kebutuhan makanannya, ya kan? Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah hubungan dari beberapa rantai makanan yang siklusnya saling berhubungan. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa rantai makanan merupakan bagian dari jaring-jaring makanan, ya. Rantai makanan ini adalah satu dari jaring-jaring makanan, ya. Kalau kita ambil garis lurusnya saja ini, ya ini dia namanya rantai makanan. Nanti dia kembali lagi ini. Dekomposer tadi itu dia ditumbuhi oleh tumbuhan. Karena apa? Di sekitar tanah tersebut dia subur, begitu ya. Terus dia berulang seperti ini. Ini namanya rantai. Tapi kalau nanti saling mengikat, dia nanti bersilang-silang, dia namanya jaring-jaring makanan. Fungsi jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan di dalam ekosistem memiliki banyak fungsi dan juga digunakan yaitu untuk menggambarkan interaksi langsung antar spesies yang ada pada ekosistem itu sendiri. Sehingga hubungan antar spesies bisa dibedakan mana yang termasuk dalam spesies basal, spesies peralihan, dan mana yang menjadi spesies predator puncak. Di sini ya. Oke. Selain itu, jaring-jaring makan juga harus berfungsi sebagai penyederhana dalam memahami hubungan antar spesies dan berfungsi dalam mempelajari kontrol bawah ke atas maupun kontrol ke bawah dalam suatu struktur komunitas. Sampai di sini paham? Paham ya? Oke, kalau memang paham, Bapak mau lihat pemahaman kalian dalam bentuk soal. Yuk silakan keluarkan handphonenya. Bapak kirim linknya sekarang. Silakan kerjakan soal di Google Form melalui link yang Bapak berikan ke WA grup Ananda masing-masing. Bapak beri waktu sekitar 5 menit dari sekarang. Yuk, silakan dikerjakan. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran mana yang kamu sukai dari proses pembelajaran yang dilakukan hari ini? Ya. Pada saat diskusi dan menyajikan hasil diskusi, Pak. Ya. Karena bisa beradu argumen, mempertahankan pendapat dan saling bertukar pikiran. Oke. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran mana yang kamu tidak sukai dari proses pembelajaran yang dilakukan hari ini? Ya, Randi. Tidak ada, Pak. Semua alur pembelajaran sangat menyenangkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya,
Setelah kamu mengetahui pelajaran ini, apa tindakan kamu selanjutnya? Oke, Fadli. Tindakannya saya akan ikut menjaga keseimbangan lingkungan saya, Pak, dengan cara tidak melakukan tindakan yang dapat menghambat populasi hewan lain, tidak melakukan perusakan habitat hewan, dan saling menyayangi antar komponen biotik. Oke, saling menyayangi ya. Ya. Baik, demikian refleksinya hari ini. Bapak mau mengajak Ananda Bapak merangkum pembelajaran hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, ya. Pembelajaran kita tadi apa? Kita lihat dulu ya. Oke, ada nggak yang bisa merangkum? Oke, Siti Maimunah. Rantai makanan ialah upaya pemenuhan energi bagi organisme dengan cara memangsa organisme lain. Rantai makanan ada 3, yaitu yang pertama rantai makanan rumputan, yang kedua rantai makanan detritus, dan 3 rantai makanan parasit. Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan? Oke, Raswa. Kemudian dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan disebut jaring-jaring makanan. Dalam jaring-jaring makanan, satu organisme dapat dimakan atau memakan satu atau lebih organisme lainnya. Baik, cukup ya simpulannya ya. Baik, anak-anak Bapak, sekian pelajaran kita hari ini. Namun sebelum Bapak tutup, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang lingkungan. Ya, masih berkaitan dengan ekosistem ini. Lingkungan seperti apa? Kita akan membahas tentang pencemaran lingkungannya. Baik, bisa dibaca materi-materinya mulai hari ini, kemudian diperbanyak referensinya ya. Bisa baca dari jurnal, dari buku ataupun dari link-link yang ada untuk sumber pembelajaran. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Kalau ada salah kata Bapak mohon dimaafkan. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.